Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kitab khususun mu'allif lubul usul wa ila jami'i masyayikh al-qiyam wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silakan mahasiswa atau santri yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya yang berangkat dari kitab Qaidah Fiqih Faraidul Bahiyah. Jadi di Al-Qaidatul Ula Al-Umur Bimaqasidiha. Nah, di sini kan ada nazaman maqsuduha tamyizu lil ibadah mimma yakunu shibhaha fil adah. Kama tamyizu ba'daha min ba'di fi rutabin kal ghusli wat tawati. Alam takun tusdatu fi ibadah lam tastabih hay'atuha bi'adah. Kadzalika turuku ma khilafi fi ba'diha wan nadbu wa yurkhafi. Nah, maksudnya at-tamyizu lil ibadah mimma yakunu shibhaha fil adah. Di dalam pembahasan niat itu kan adanya niat itu diantara tujuannya adalah untuk membedakan ranah ibadah dengan yang ada. Kalau di sini contohnya kama tamyizu ba'daha min ba'di fi rutabin kal ghusli wat tawadi. Jadi kalau dalam masalah mandi, misal kasus yang kita angkat, berarti adanya niat di mandi itu untuk membedakan mandi dalam ranah ibadah seperti junub dengan mandi keseharian. Kan diantara niatnya seperti itu. Nah, namun kalau dalam masalah menghilangkan najis, nah itu apakah butuh niat atau tidak? Jadi masuknya itu nanti kalau izalatun najasah ke at-turuk atau ke al-fi'lu. Kalau kita lihat dalam ayat itu kan ada innamal khamru wal maisir, al-ayah itu kan najisun fajtanibuhu. Itu najis itu diperintahkan untuk meninggalkannya, menjauhinya. Nah, itu butuh niat atau tidak? Terus yang saya bingungkan itu ada contoh seperti wala taqrabuz zina. Nah, itu kan kalau kasusnya seperti itu kan itu tidak butuh niat seperti itu karena di situ tidak ada fi'lu. Hanya langsung meninggalkan saja. Tapi kalau dalam kasus izalah itu kan ada fi'lunya di situ. Sehingga ini membingungkan saya, ini masuknya ke at-tarku atau al-fi'lu gitu. Karena nanti kan konsekuensinya tentu kalau at-tarku berarti tidak butuh niat, kalau al-fi'lu berarti butuh niat seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai izalatul najasah, mengenai menghilangkan najis. Najis izalatul najasah, apakah wajib niat atau dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat sesuai dalam nazaman Syara'idul Bahiyah. Maqsud wa tamyizu lil ibadah mimma yakunu syibhuha lil adah. Azali at-turuqu ma'khilafin syibadiyah wa niyatu ghairu haslin. Sebelum memulai pembahasan, sebelum menganalisa jawaban, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca Lubul Usul halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun la taklifa illa bifi'lin fal mu'allaf bihi finnahi al-afu ay al-inqiya'u fil asyuhi. Dalam Lubul Usul Imam Syahriya Al-Ansari mengatakan la taklifa illa bifi'lin fal mu'allaf bihi finnahi al-afu ay al-inqiya'u alal asyuhi. Dalam Lubul Usul mengatakan la taklifa, tidak ada taklif kecuali dalam fi'lu. Fal mu'allaf bihi fil nahi, lalu yang taklif dalam masalah nahi, maka mu'allaf bihnya adalah al-afu, meninggalkan. Al-afu ay al-inqiya'u, meninggalkan. Al-afu ay al-inqiya'u, ini sesuai pendapat ulama atau sesuai pendapat al-asyuh. Contoh semisal izalatul najasah, izalatul najasah, meninggalkan najis
maka yang ditaklif adalah al-afu ay al-intihau, meninggalkan najis, sehingga dengan sebab al-afu atau at-tarku isyalatun najasah ini sudah dianggap melaksanakan taklif, sehingga sudah dianggap sah. Lalu ulama dalam Ruyatul Usul terjadi silang pendapat apakah at-tarku atau al-afu ay al-intihau apakah wajib adanya niat atau tidak. Dalam Ruyatul Usul mengatakan wa illa yustaratu fil ityani min dzalika qasdu imtisalan hatta yatarattabu al-iqaba illam yaqsidhu. Qulna mamnu'un wa innama yustaratu li husulis syawabi li hukbarin innamal a'malu binniyati. Mengenai contoh isyalatun najasah, pendapat pertama isyalatun najasah termasuk at-tarku atau meninggalkan sesuatu, sehingga mengenai at-tarku ini sudah dianggap menjalankan perintah Allah tanpa butuh adanya niat. Ini al-asal. Lalu kelompok lain wakilah pendapat yang kedua atau satu pendapat mengatakan wajib isyalatun najasah adanya niat tarku najasah imtisalan li amrillah pada waktu menghilangkan najis, niat imtisalan mengikuti perintah syariat. Ini satu pendapat. Sehingga mengenai hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Asbah wan Nadzair beliau mengatakan wa amma turuhu atar isina wa ghairihi falam yahtaj ila niyatin li husulil maqsudi minha wa huwa ijtinabul manhi bi qawlihi lam yujad wa illam yakun
niyatun. Naam yuhtaju ilaiha fi husul syawabi al-mutarattabi ala tarqi walamma tarattadat isyalatun najasati baina aslaini al-af'ali min haitsu innaha fi'lun wa turuti min haitsu innaha qaribatun minha cara fi istiratin niyati hilafun wa rajaha al-aksaruna adamahu tauliban limusyabahati turuti. Dalam Asbah wa Nadzair halaman 9 Imam Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan mengenai isyalatun najasah. Isyalatun najasah mendapat al-asyrah tidak wajib niat isyalatun najasah. Sebab isyalatun najasah termasuk at-turutu atau termasuk taklif meninggalkan sesuatu, sehingga isyalatun najasah ini seperti dalam masalah zina. Dalam ayat suci Al-Quran Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 90 mengenai sesuatu yang najis wajib untuk at-tarku, wajib ditinggalkan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansab wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai umat Islam, wahai manusia yang beriman kepada Allah, innamal hamru, bahwa sesungguhnya khamr, minuman memabukkan, itu najis, mutanajis, najis
atau sesuatu najis wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkan khamr, minuman yang memabukkan, yang najis. Meninggalkan sesuatu najis ini termasuk at-tarku. Meninggalkan zina ini termasuk at-tarku. Tolak tarki atau tarku. Dalam masalah at-tarku tidak wajib niat. Ini pendapat al-asyah. Lalu kelompok satu mengatakan wajib niat. Lalu kelompok ini dalam asbah wa nadhair tolak, sebab mengenai niat ini dalam rangka lihusul syawabi, supaya mendapat pahala. Apa yang ada dalam asbah wa nadhair sama dalam riyatul usul yang mengatakan ulna mamnuun wa innama yustaratu li husul syawabi li khabarin innamal a'malu binniyati. Kelompok yang mengatakan isyaratun najasah atau mengenai mutalaf dalam nahi wajib niat ini ditolak ulna mamnuun wa innama yustaratu li husul syawabi li khabarin innamal a'malu binniyati. Kelompok yang kedua atau pendapat yang mengatakan syahnya menjalankan taklif dalam nahi, dalam larangan wajib dengan niat ini ditolak ulna mamnuun. Kelompok pertama menolak sebab mengenai niat yaitu lihusul syawabi, supaya mendapat pahala sesuai dalil, sesuai hadis innamal a'malu binniyati. Sehingga taklif mahwa taklif, apa yang dinamakan taklif, kelompok pertama al-asyah mengatakan ilzamu ma fi ulfatun. Lalu kelompok kedua mengatakan taklif adalah tolabul fi'li ilsyaman aw ghaira ilsyamin. Sehingga dalam riyatul usul mengenai taklif, apabila dalam masalah al-amru dalam ma'murat ini
mudah dipahami. Dalam riyatul wusul mas'alatun la taklifa sahihun illa bifi'lin amal amru fadahirun li'annahu talaqu fi'li wa amma nahyu fal mu'allaqu bi fil nahi al-afu alladhi huwa fi'lun nafsi ay al-intiha'u anil manhi anhu wa illam yaqsid imtisalan fil asyahi Fadali fi'lun yahsulu bi fi'li lidil manhi anhu. Dalam Riyatul Wusul Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan la taklifa illa bi fi'lin. Taklif syah dalam sebuah fi'lu atau sebuah fi'lun perbuatan. Mengenai hal ini, seandainya dalam wilayah al-amru, dalam wilayah makmurat, ini mudah dipahami. Semisal aqimis sholah lidulu'i syamsi, maka mu'alafnya sesuatu yang diperintah yaitu sholat, sehingga syahid yang terkena taklif untuk menjalankan sholat, maka syahid telah dianggap menjalankan perintah dengan fi'lus sholati. Ini masalahnya selesai. Sebab tolakul fi'li dalam masalah al-amru, dalam masalah perintah mudah dipahami. Lalu seandainya taklif dalam masalah nahi, ini ulama terjadi silang pendapat. Al-Asy'ah mengatakan al-afu ay al-intiya'u wa hiya fi'lun nafsi. Al-afu atau at-tarku ini termasuk meninggalkan larangan, meninggalkan apa yang dicegah. Ini tidak butuh niat. Semisal wala taqrabus zina, maka syahid telah meninggalkan, syahid telah melaksanakan perintah atau telah lepas dari taklif, syahid meninggalkan zina al-afu, sehingga al-afu termasuk at-tarku, meninggalkan perbuatan zina, tidak butuh niat. Dengan adanya al-afu ay al-intiya'u, ini sudah dianggap menjalankan taklif. Lalu supaya mendapat pahala, syahid niat imtisalan. Tarku zina
imtisalan karena mengikuti taklif. Dengan adanya niat syahid mendapat pahala. Sehingga mengenai najis, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ini kitab Majmu', dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan isyalatun najasah min jumlati at-turutu, menghilangkan najis ini termasuk at-tarku, meninggalkan sesuatu yang dicegah, sehingga la yahtaqiru ilan niyati, sesuai dalam kitab Al-Majmu' la yahtaqiru ila niyati. Wa amma isyalatun najasati fal masyhuru indana annaha la tahtaqiru ila niyatin li annaha min babit nuruti la yahtaju ila niyatin wa qad naqalu al-ijma'a fiha wa syadza ba'du ashabina fa'awjabaha wa huwa batilun. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' beliau mengatakan bahwa isyalatun najasah ini termasuk min babit nuruti, termasuk at-tarku, meninggalkan, atau al-afu ay al-intihau. Sehingga dengan adanya tarku, syahid sudah dianggap lepas dari taklif. Syahid sudah menjalankan taklif fil manhi, yaitu at-tarku. Dengan cara at-tarku, syahid sudah dianggap sah menjalankan taklif. Lalu mengenai apakah syahid wajib niat atau tidak, kelompok al-asyah mengatakan tidak usah niat, tidak wajib niat. Ini sesuai dalam Royatul Usul atau dalam kitab Al-Majmu' atau sesuai dalam pendapat Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair. Sebab isyalatun najasah min jumlati babit nuruti, walaupun satu kelompok ada yang mengatakan wajib niat. Amal hukmu alladzi zakarahu wa huwa anna isyalatan najasati la taftaqiru ila niyatin wa huwa al-madhabu as-sahihu. Ini penjelasan dalam kitab Majmu'. Lalu dalam Asbah wan Nadzair
mengatakan walamma taraddadat isyalatun najasati baina aslaini al-af'ali min haitsu innaha fi'lun wa turuti min haitsu innaha qaribun minha cara fi istiratin niyati hilafun wa rajjaha al-aksaruna adamahu tawliban limusyabahati turuqi al-asbah wa nadair halaman 9. Mengenai isyaratun najasah, apakah disamaan dengan al-af'al atau masuk dalam makmurat amal fi'lun sehingga butuh niat, ataukah disamaan dalam at-tarku sehingga tidak butuh niat? Ulama terjadi silang pendapat. Lalu kelompok yang dimenangkan, yang ditarjih oleh mayoritas ulama adalah musyabahat tarki, sehingga tidak wajib untuk niat. Muncul pertanyaan mengenai isyaratun najasah ini dalam nazam Syara'idul Bayyah, apa lafadznya? Jawabannya yaitu dalam Syara'idul Bayyah mengatakan maqsuduha tamyisul ibadah mimma yakunu sibah fil adah. Lalu falam takun tusyratu fi ibadah lam tastabih adwa bi'adah. Ini nazam Syara'idul Bayyah. Walam takun tusyratu fi ibadah lam tastabih adwa bi'adah azalika suruhu mahilafin fi ba'ziya wa natfu ghairu hafi. Azalika at-turuqu ma'hilafin, tidak wajib niat dalam masalah at-tarqu. Walaupun dalam masalah at-tarqu, tarqu isyalatun najasah, ada khilafiyah. Wa natfu ghairu hafin, mengenai niat isyalatun najasah ini sunnah. Kenapa sunnah? Al-khuruju min khilaf sunnatun, sebab ada satu ulama yang mewajibkan isyalatun najasah wajib niat.
memandang dari sisi isyaratun najasah adalah min jumlatil fi'li atau masuk dalam makmuran atau tolak bil fi'li. Isyaratun najasah ini suatu masalah yang satu sisi ada nilai fi'lu, dari sisi lain yaitu tarku. Sehingga dalam masalah ini ulama ada yang mengatakan isyaratun najasah min jumlati tarki, min jumlati at-turutu, sehingga tidak butuh niat. Lalu satu ulama ada yang mengatakan isyaratun najasah min jumlatil af'al atau fi'lu, sehingga butuh adanya niat. Sedangkan mengenai niat, pendapat al-asyaf tidak wajib tapi hanya sunnah lihusulis syawabi, untuk mendapat pahala. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.